Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pinjam-meminjam Ariyah dan Qorat. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Mia Febriani dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Mata kuliah Fikih Muamalah dan dosen pengampu Fitri Faizah MH. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang A. Pengertian pinjam-meminjam Ariyah dan Qorat. Menurut bahasa Ariyah berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah syara' Ariyah adalah perbuatan. Pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan, itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi. Pengertian Qorat secara etimologi, Qorat berarti al-qudhu, yaitu potongan harta yang dibayarkan kepada muqtarid yang diajak akad qorat, dinamakan qorat. Yang kedua, B. Landasan syara pinjam-meminjam Ariyah dan Qorat. Landasan syara' Ariyah memberikan Ariyah adalah perbuatan baik dan dianjurkan oleh syara', sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu sebagai berikut. Al-Quran artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebijakan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. As-Sunnah artinya dari Anas dinyatakan bahwa Rasulullah SAW telah meminjamkan kuda dari Abu Talha, kemudian beliau mengendarainya. Bukhari Muslim. Landasan syara' Qorat. Qorat dibolehkan dalam Islam didasarkan pada As-Sunnah. Rasulullah bersabda, yang artinya tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim Qorat 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Ibnu Majah dan Ibnu Hibah. Ijma'. Kaum muslim sepakat bahwa Qorat dibolehkan dalam Islam. Hukum Qorat adalah dianjurkan, mudhub bagi mukrid dan mubah bagi muqtarid berdasarkan hadis di atas. Bagian C. Syarat-syarat pinjam-meminjam Ariyah dan Qorat. Syarat Ariyah: A. Mu'ir dan musta'ir berakal sehat. B. Balik. C. Pemegangan barang oleh musta'ir peminjam. D. Mu'ar, barang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika mu'ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. E. Mengembalikan barang yang dipinjam. Syarat-syarat Qorat: 1. Dewasa, sehat, akal, dan sama-sama rela. 2. Harus diketahui secara jelas jumlahnya, kadar, ukuran, baik oleh pemilik maupun penerima. 3. Pemberi pinjaman harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut. 4. Mengembalikan barang yang dipinjam. Bagian D. Rukun pinjam-meminjam Ariyah dan Qorat. Rukun Ariyah: A. Mu'ir, orang yang meminjamkan. B. Musta'ir, peminjam. C. Mu'ar, barang yang dipinjamkan. D. Syikhat. Rukun Qorat:
Mu'ir orang yang meminjamkan, B. Musta'ir peminjam, C. Mu'ar barang yang dipinjamkan, D. Syikhat. Yang E. Akad pinjam meminjam Ariyah dan Qorat. Akad Ariyah bukanlah pemindahan hak milik, tetapi hanya keizinan manfaatkan barang pinjaman kepada pihak peminjam untuk sementara waktu. Di sini terkandung suatu maksud bahwa bila pihak pinjaman telah mendapatkan manfaat dari harta yang dipinjamnya atau telah sampai jangka waktu peminjam yang ditentukan ketika akad, maka ia diwajibkan mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Akad Qorat dipinjamkan sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara. Selain itu, Qorat pun dipandang sah setelah adanya ijab kabul seperti pada jual beli dan hibah. Yang terakhir, F. Hikmah pinjam meminjam Ariyah dan Qorat. Hikmah Ariyah menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia, meringankan beban orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, mendapatkan rahmat Allah SWT. Hikmah Qorat menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia, meringankan beban orang lain, membantu sesama manusia. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, jelaskan hukum pinjam meminjam pada dasarnya mubah atau boleh, tapi bisa menjadi haram dan halal. Berikan contoh masing-masing. Di sini saya akan menjawab, hukumnya wajib pinjam apabila pinjam untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Contohnya seperti meminjam mukena untuk sholat, hukumnya wajib meminjamkan apabila meminjamkan sesuatu kepada orang yang sedang membutuhkan dalam keadaan darurat. Contoh yang kedua, meminjamkan mukena kepada orang yang akan mengerjakan sholat dan waktu sholat sudah mepet. Hukum pinjam atau meminjam menjadi haram apabila pinjam atau meminjamkan sesuatu dengan tujuan kemudaratan atau merugikan orang lain. Contoh yang ketiga, meminjam atau meminjamkan pisau untuk membunuh orang. Pertanyaan yang kedua, apa inti masalah dari Ariyah pinjam meminjam? Nah, di sini saya akan menjawab, Ariyah atau yang sering disebut pinjam meminjam merupakan hal yang sudah dikenal semenjak zaman para nabi. Dalam hal ini, Ariyah adalah pinjaman meminjam yang di dalamnya terdapat akad. Selain itu, barang yang dipinjamkan juga harus memberikan manfaat bagi yang meminjam. Bagi peminjam atau orang yang dipinjamkan, dia harus menjaga baik-baik agar barang yang ia pinjam tidak rusak atau berkurang nilai manfaatnya, karena pinjam meminjam merupakan salah satu upaya menolong seseorang tanpa sebuah imbalan, sehingga kepercayaan merupakan hal yang paling diutamakan. Sekian dan terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.